Part 13. Felisa terus berjalan dengan langkah panjang-panjang mendekat dan semakin dekat ke arah Satrio. Ya, pria yang sejak tadi bersembunyi di balik pintu dan yang telah menabrak Nafisa dan Mama Indah adalah Satrio. Atas titah dari bosnya yang tidak lain adalah Renaldi. Pria yang gagal menikahi Nafisa itu seakan tidak rela jika gadis secantik Nafisa itu jatuh di tangan Abimana yang tidak lain adalah musuhnya dalam bisnis. Karena rasa takut yang begitu kentara saat melihat korbannya tidak sadarkan diri, Satrio pun ngacir melarikan diri dengan memacu kuda besinya yang tidak lain adalah sepeda motor kesayangannya hasil pemberian Feli. Satrio panik dan ketakutan, jadi dia hanya memantau dari jarak yang jauh, tidak berani untuk menampakkan batang hidungnya. Kelakuan Satrio ini sangat tidak bertanggung jawab. Sebenarnya apa yang Feli harapkan dari pria seperti Satrio ya? Pertanyaan itu sebenarnya juga sudah ada di benak Abi sejak lama. Hanya saja karena Abi sadar Satrio memang terlihat sangat tampan. Mungkin itulah yang menjadi alasan Feli rela meninggalkan Abimana. Keduanya memang sedikit berbeda. Dari segi penampilan, Abi tidak pernah terlihat modis, sedangkan Satrio dia lebih berpenampilan wow. Satrio juga selalu menjaga penampilannya. Beda-beda tipis lah dari segi penampilan, tapi jika dari segi kekayaan, sudah jangan ditanya lagi, Abi manalah pemenangnya. Abimana anak orang kaya dari keluarga bukan kaleng-kaleng. Abimana juga pebisnis muda yang sukses. Sedangkan Satrio, dia hanya karyawan biasa yang dipekerjakan oleh Haji Sofyan. Dan yang sangat memalukan lagi adalah pria itu selalu meminta uang lebih kepada Feli saat jalan berdua. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang berpikir sempit layaknya Felisa. Dia hanya memikirkan kesenangan semata. Tidakkah dia dapat melihat dengan kedua bola matanya? Abimana Putra seorang yang matang dan mapan dalam segi sikap dan materi. Segalanya jauh di atas Satrio. Betul kata pepatah, kesabaran akan membuahkan hasil yang indah. Atau ada juga yang mengatakan semua akan indah pada waktunya. Kiranya demikianlah gambaran kesabaran Abimana yang membuahkan hasil berupa jodoh yang laksana bidadari surga. Dia, Nafisa, gadis penurut yang manut dalam hal titah dan perintah. Meski bukan keinginan dari hati, namun ia terima dengan hati yang suci. Tidak mencintai bahkan baru saja bertemu untuk yang pertama, Nafisa rela demi bakti kepada kedua orang tua yang sudah membesarkannya, ialah ayah dan bunda. Nafisa menerima sosok Abimana dengan berlapang dada, bahkan dia berusaha agar bisa bahagia bersama pria bernama Abimana. Kini, dalam ruangan yang lebih dominan dengan cat yang berwarna putih, Nafisa mulai membuka kedua matanya, mencoba mengenali sekeliling yang terlihat begitu asing. Di mana aku? Lirihnya seraya mengerjapkan kedua matanya yang kabur berkabut. Sayang, Mama Indah menyambut tatapan sayu itu. Nafisa sayang, suara lirih Abimana yang bergegas mendekatkan diri tepat di hadapan sang istri. Abimana mengusap lembut kedua pipi mulus itu. Dia menatap lekat kedua manik mata yang sayu. Nah, panggil Abimana, lembut dan mesra. Itulah nama panggilan yang sedang Nafisa rindukan. Sudah sejak tadi dia ingin berinteraksi dengan Abimana. Mas, balas Nafisa, masih berusaha memperjelas pandangannya yang mengabur. Berkali-kali wanita cantik itu mengerjapkan kedua bola matanya, hingga Abimana menyunggingkan sebuah senyuman karena merasa gemas dengan aksi yang Nafisa lakukan. Cup, sebuah kecupan tanda sayang dan cinta mendarat di kening Nafisa. Abimana tidak kuasa menahannya lama. Sudah sejak tadi dia ingin mengecup kening itu. Abi, kamu tuh ya, sentak Mama Indah tak terima. Dia khawatir perbuatan Abimana akan menyakiti menantu kesayangannya. Mas Abi, kenapa aku di sini? Au, pekik Nafisa yang tidak sadar melakukan gerakan sedikit kuat.
Hati-hati sayang, jangan banyak gerak dulu, kamu sakit nak. Dan mama minta maaf, sesal Mama Indah lagi. Sedang Nafisa bingung dengan ucapan sang mertua, dia kembali menatap manik mata Abimana. Pandangan itu mengunci dan lama. Yang sabar ya sayang, lirih Abi pada akhirnya. Tik, kedua sudut mata Abimana menitikkan air mata. Namun dia dengan cepat mengusapnya, lalu kembali mengusap puncak kepala Nafisa dengan lembut dan penuh sayang. Mas janji akan selalu sayang dengan kamu. Mas tidak akan pernah menuntut keturunan. Biarlah kehendak Sang Pencipta mengalir apa adanya. Tutur Abimana yang diikuti Mama Indah dengan drama derayan air mata. Tampak Nafisa terdiam sedang mencerna kata-kata yang Abimana ucapkan. Setelah beberapa saat kemudian, Nafisa pun berlinang air mata. Dia tak kuasa menerima takdir yang menyatakan bahwa dirinya akan selalu sendiri di masa-masa tuanya kelak. Tanpa ada buah hati, maka Nafisa pun berpikir jika kelak di masa tuanya, dia akan bertemankan sunyi dan sepi. Sedangkan di alam kubur, tiada yang akan diharap dari doa-doa anak yang soleh-solehah. Nafisa tidak bersuara, dia hanya terisak dalam tangisnya. Mama Indah pun semakin merasa bersalah. Sayang, semua ini salah Mama. Sambung Mama Indah menyalahkan diri sendiri. Abimana yang melihat pun dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia meraih jari Nafisa seraya berucap, "Tidak ada yang pantas disalahkan. Ini ujian buat keluarga kita, ya kan sayang? Mas tahu kamu tahu banyak ilmu agama. Kamu pasti akan berpikir luas, tidak akan berpikir sempit hingga menyalahkan orang lain dari musibah yang menimpa keluarga kita." Tutur Abimana panjang kali lebar. Nafisa mulai reda dari isak tangisnya. Dia menatap manik mata sang suami yang terlihat begitu teduh dan mengayomi. Nafisa pun memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya yang sedang merindukan keluarga di desanya. "Mas, Abah dan Umi," ucap Nafisa dalam keadaan lemah. Namun belum selesai Nafisa mengungkapkan isi hatinya, papa mertuanya yang sedari tadi hanya menonton drama keluarga di depan mata pun bersuara. Pria itu ternyata sangat pengertian. Sebelum Nafisa mengatakan kerinduannya dengan Abah dan Uminya, Wiguna sudah terlebih dahulu menghubungi orang kepercayaannya di perusahaan sawit yang ada di desa Nafisa. Keluarga Nafisa sudah diminta untuk segera datang dan diberitahukan jika sedang ada musibah yang menimpa Nafisa dan sang istri tentunya oleh Tuan Wiguna. Sekarang pun keluarga Nafisa tengah dalam perjalanan, mereka semua akan merawat Nafisa sementara waktu, sesuai permintaan Abimana tadi saat sang papa menghubungi keluarga Abah Diman di desa. Derit pintu membuat ketiganya menoleh ke arah sumber suara, dan tampaklah Feli yang berdiri mematung di ambang pintu. Tatapan Feli pertama menuju Abimana, dia pun perlahan melangkahkan kaki masuk ke dalam ruangan dan menjulurkan tangan kepada kedua mertuanya. Lalu Feli mendekati Nafisa, dia merangkul bahu madunya. Entah hanya pencitraan saja ataukah dari hati yang terdalam. Abimana dan kedua orang tuanya sama sekali tidak bisa menebak isi hati Feli. Dia terlihat tulus, namun hati seseorang siapa yang tahu? Ibarat kata pepatah, dalamnya lautan bisa diukur. Tapi menyangkut kedalaman hati seseorang, kita semua tidak ada yang tahu. Sabar ya Sya, semoga cepat sembuh, tuturnya terlihat tulus. Namun Mama Indah tidak suka dengan Feli. Dia berubah muram melihat anak menantu pertamanya berada di dalam satu ruangan. Dengan sangat dipaksakan, Nafisa mengulas senyum. Meskipun Nafisa belum bisa sepenuhnya menerima Feli sebagai kakak madunya, namun Nafisa paham bagaimana harus bersikap. Apalagi mereka sudah diikat dalam satu ikatan, yaitu poligami yang Abi pilih. Tentu sebaiknya mereka saling bersatu agar tercipta keluarga yang harmonis. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun Nafisa sedang belajar untuk menerima takdir sebagai yang kedua. "Terima kasih Mbak." "Waduh, bawa apa sih repot-repot?" lirih Nafisa bertanya.
Feli melirik barang bawaannya sejenak, lalu dia meletakkan buah tangannya di atas nakas dan membukanya, mempersiapkan untuk menghidangkan oleh-oleh bawaannya. Cukup, Mama bisa rawat Nafisa, sentak Mama Indah sedikit getus. Dia langsung merampas yang sudah Feli persiapkan. Mah, pelan-pelan, kamu juga masih sakit. Biarlah Feli merawat adik madunya. Papa Wiguna berkomentar pada akhirnya. Mama Indah langsung menatap wajah sang suami dengan tatapan sinis dan menghujam. Awas aja ya, Pak. Belain si mantu sableng terus. Urusan kita belum selesai, Pak. Gumam Mama Indah dalam hati. Dia kesal sekali dengan Papa Wiguna yang masih saja membuka pintu maaf buat Felisa. Apa karena Mas Hendra? Papa terus saja merasa tidak enak. Aku harus berbuat sesuatu. Sambung Mama Indah lagi di dalam hati. Bersambung. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. See you. Bye-bye.